Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak? Kabarnya baik? Baik. Alhamdulillah. Ada yang tidak masuk? Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dalam pelajaran yang alhamdulillah yang sangat dibutuhkan untuk masa sekarang dan yang akan datang, yaitu pelajaran pendidikan agama Islam. Sebelumnya kita mulai pelajaran pada siang hari ini dengan membacakan doa. Silakan, siapa yang biasa pimpin doa, silakan dipimpin terlebih dahulu. Ya, berdoa dimulai. Kita mulai pembelajaran sekarang mengenai hijrahnya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari kota Mekah ke kota Madinah. Ya, tapi sebelumnya kita tadi udah berdoa, terus kita nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia itu. Karena ini adalah salah satu warisan yang harus dirawat dengan baik dan kamu harus hafal. Ya, silakan semuanya untuk berdiri. Nyanyi lagu Indonesia dulu ya. Aku
Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang merdeka. Indonesia yang merdeka, merdeka, Indonesia Raya. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang merdeka. Indonesia yang merdeka, merdeka, hidup Indonesia Raya. Silakan dulu ke. Nah, sekarang pembahasannya yaitu hijrahnya Kanjeng Nabi dari kota Mekah ke kota Madinah. Coba Bapak tanya dulu sebelum mulai pembelajaran. Kanjeng Nabi hijrah ke kota Mekah dan Madinah. Kenapa coba? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Apa? Ada yang tahu? Berdakwah di Mekah mendapatkan penolakan dan kekerasan dari kaum Quraisy. Nah, itu ya. Memberikannya izah ke tempat yang lebih aman. Ya, itu diantaranya Kanjeng Nabi banyak sekali ditolak oleh orang-orang Mekah pada waktu itu. Ya, Kanjeng Nabi itu yang pertama, emang Kanjeng Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena apa? Karena orang-orang Madinah belum bertemu sama Kanjeng Nabi, tapi sudah banyak yang beriman kepada Kanjeng Nabi. Ya. Hampir semuanya beriman kepada Kanjeng Nabi. Beda dengan orang-orang Mekah. Orang-orang Mekah mah itu orang-orang Mekah mah banyak yang beriman, banyak juga yang menentang. Jadi imannya kadang nanti beriman kepada Kanjeng Nabi. Terus ada aja seperti contoh wahyu sholat, ya banyak yang beriman kepada Kanjeng Nabi pas waktu itu. Terus ketika Kanjeng Nabi Isra Mi'raj enggak lagi, ya. Terus Kanjeng Nabi diludahin, di apa-apain, dia enggak beriman lagi, itu beriman lagi kan. Gitu, ya. Berbeda dengan orang-orang Madinah. Orang-orang Madinah belum bertemu Kanjeng Nabi aja udah meyakini 100% bahwa Kanjeng Nabi adalah orang pilihan Allah yang akan melaksanakan atau bahasa kitanya mengajak untuk kebaikan. Ya. Tuh. Dan banyak kisah-kisah Kanjeng Nabi di antaranya itu. Pertama, memang wahyu, ya, wahyu dari Allah untuk hijrah. Yang kedua, ada permusuhan. Permusuhannya Kanjeng Nabi ya sama orang-orang Quraisy atau orang-orang Mekah pada waktu itu karena Kanjeng Nabi memerintahkan atau mengajak orang-orang Mekah untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma itu doang. Karena orang-orang Mekah pada waktu itu dia menyembahnya bukan kepada Allah tapi kepada patung, masih banyak patung. Ya, berhala itu. Ada yang berhalanya dari kayu, dibuat dari kayu sama dia sendiri terus disembah, ya. Ada yang dari roti, dibikin roti terus dia sembah, terus dia makan, ya. Tuhannya dimakan sama dia sendiri, dia yang bikin, dia yang makan, ya. Itu diantaranya. Terus juga ada pas waktu Kanjeng Nabi dilahirkan kan kota Mekah atau Ka'bah itu banyak sekali berhala-berhala yang hancur, ya. Hancur, habis itu Kanjeng Nabi mau dakwah
itu dibikin lagi oleh orang-orang sekitarnya. Untuk apa? Untuk disembah, ya. Nah, apalagi pamannya Kanjeng Nabi, ya, Abu Jahal. Abu Jahal itu masih pamannya Kanjeng Nabi, masih saudara dekat sama Kanjeng Nabi. Ya. Tapi ngemusuhinnya Kanjeng Nabi itu benar-benar sangat. Di antaranya ketika Kanjeng Nabi mau hijrah itu ada inisiatif dari Abu Jahal untuk membunuh Kanjeng Nabi, padahal keponakannya sendiri. Ya, itu diantaranya. Nanti kita lihat di sini, ya. Kita lihat videonya, ya. Kalau belum sebentar, kita lihat videonya. Nanti akan Bapak ceritakan lagi, ya, mengenai sejarah Kanjeng Nabi. Nah, ini. Festival hadir untuk lebih dekat dengan atlet idola. Kami, kisah teladan Nabi. Wah, yuk dukung kami dengan menekan tombol subscribe. Jangan lupa bunyikan tanda lonceng untuk notifikasi. Selamat menonton. Kisah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Madinah memiliki arti sangat penting bagi umat Islam. Kota ini mendapat julukan Madinah Al-Munawwarah yang berarti kota yang bercahaya. Sebelum Islam datang, Madinah dikenal dengan nama Yathrib. Banyak orang dari segala penjuru datang ke Yathrib. Seperti biasa, kita singgah dulu ke Yathrib. Penduduk Madinah berasal dari segala penjuru. Suku yang paling besar adalah suku Aus dan Khazraj. Mereka menyembah pada berhala. Ada pula orang-orang Nasrani dan Yahudi. Mulai sekarang, ini adalah tanah kita. Meskipun hidup berdampingan, masing-masing suku itu tidak pernah akur. Mereka selalu saja berselisih. Mata pencaharian sebagian besar penduduk Madinah adalah bertani. Tanah di sana sangat subur, sehingga kurma dan anggur bisa tumbuh dengan baik. Oh, lihatlah, padi kita kali ini sangat melimpah. Benar sekali, ini berkat perlindungan pohon keramat. Sebagian besar dari mereka memang masih menyembah pada benda-benda alam. Setiap kali musim haji tiba, seluruh umat manusia datang ke Mekah, termasuk pula suku Khazraj. Saat itulah Rasulullah mengundang mereka dan mengenalkan Islam. Kami bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah, mereka mengucap 2 kalimat syahadat dan memeluk Islam. Pada tahun berikutnya, suku Aus ikut bersumpah setia kepada Rasulullah. Suku Aus dan Khazraj selalu bermusuhan hampir 120 tahun lamanya. Namun, Rasulullah berhasil menyelesaikan masalah mereka dan membuat mereka menjadi saudara. Mulai sekarang, kita berjanji untuk membantu Rasulullah. Kita adalah pembantu bagi Rasulullah. Sejak saat itu, mereka dikenal sebagai kaum Ansor, yang berarti pembantu. Berita tentang adanya kaum Ansor yang bersedia membantu dan melindungi Rasulullah ini membuat suku Quraisy geram. Apalagi satu persatu umat Muslim mulai hijrah ke Madinah. Jangan biarkan Muhammad hijrah. Undang semua pemimpin Quraisy. Kita harus menyusun rencana. Pada hari yang ditentukan, semua pemimpin Quraisy berkumpul di Darun Nadwah. Musyawarah pun dimulai. Masing-masing perwakilan kabilah mulai mengutarakan pendapat. Bagaimana jika kita mengurungnya? Tidak, pada saatnya pasti akan menyerang. Apakah kau tidak melihat kekuatan mereka? Usulan demi usulan terus berdatangan.
namun tidak ada satupun yang memuaskan. Kemudian muncullah satu ide jahat yang datang dari Abu Jahal, paman Rasulullah. Kita ambil pemuda-pemuda gagah dari setiap kabilah. Berikan mereka pedang. Siapa saja yang berhasil membunuh Muhammad akan mendapat imbalan 1.000 dinar. Semua orang yang hadir malam itu setuju dengan usulan dari Abu Jahal. Itu sudah terbaik. Setelah peristiwa Darunadwah itu, Abu Jahal menyusun rencana sebaik mungkin. Dia memilih pemuda-pemuda hebat dan menentukan waktu yang tepat untuk menyerang. Apakah kalian semua sudah siap? Siap, Tuhan. Bagus. Malam ini kepunglah rumah Muhammad dan jangan biarkan dia lolos. Rencana Abu Jahal sangat rapi dan tersembunyi. Namun Allah Maha mengetahui semuanya. Kemudian Allah mengutus malaikat Jibril untuk menemui Rasulullah. Allah berfirman, Wahai Rasulullah, janganlah engkau tidur malam ini di atas tempat tidur yang biasa kau gunakan. Sesungguhnya Allah menyuruh supaya engkau berangkat hijrah ke Yatsrib. setelah menerima wahyu tersebut, Rasulullah bergegas menemui sahabatnya Abu Bakar. Allah telah mengizinkan aku keluar dan hijrah ke Yatsrib. Izinkan aku menemanimu ya Rasulullah. Atas izin Allah, Abu Bakar pun menyiapkan segala macam kebutuhan, dimulai dari unta tunggangan, pakaian, hingga makanan. Setelah semua persiapan selesai, Rasulullah pergi menemui Ali bin Abi Thalib. Apa yang harus aku lakukan ya Rasulullah? Rasul kemudian meminta agar Ali tidur di atas kasurnya dan memakai selimut miliknya. Setelah keadaan membaik, Rasul meminta agar Ali menyusulnya ke Madinah. Sebelum malam tiba, Rasulullah diam-diam keluar dari kota Mekah. Ali menjalankan perintah Rasul dengan baik. Dia berbaring dengan selimut menutupi tubuhnya di atas kasur milik Rasul. Aku melihat Muhammad masih tertidur. Kita tunggu gelap. Saat itulah kita akan beraksi. Mereka tidak menyadari jika yang berada di dalam rumah itu bukanlah Rasulullah. Ketika waktu yang telah ditentukan tiba, para pemuda itu menyerbu ke dalam dan mendobrak kamar Rasulullah. Dia bukan Muhammad. Cepat, pindah ke rumah. Mereka pun mencari Rasulullah ke seluruh penjuru rumah, dan ketika tidak menemukannya, mereka pun menghajar Ali dan memintanya buka mulut. Cepat katakan di mana Muhammad berada. Namun, Ali tidak sekalipun membuka mulutnya. Para pemuda itu pun semakin marah. Buat dia bicara, atau kita semua yang akan celaka. Para pemuda itu takut akan hukuman yang mungkin saja diberikan oleh pemimpin Quraisy jika mereka gagal menjalankan perintah. Kabar tentang Rasulullah yang berhasil keluar dari kota Mekah pun segera tersebar. Seluruh prajurit dan kaum Quraisy berpencar untuk mencari Rasul. Telusuri semua jalanan menuju ke Madinah. Dia pasti belum jauh. Yang lainnya, awasi keluarga Muhammad. Jangan biarkan mereka mengirim bantuan sekecil apapun. Pencarian atas Rasulullah pun dilakukan secara besar-besaran. Saat itu, Rasulullah dan Abu Bakar telah sampai di Gunung Sur. Mereka berdua sudah kelelahan setelah hampir sehari semalam berjalan. Ya Rasulullah, ada sebuah gua di sana. Aku akan memeriksanya lebih dulu. Setelah memastikan gua itu aman, Abu Bakar pun mempersilahkan Rasul untuk masuk. Rasulullah bersembunyi di Gua Sur selama beberapa hari. Secara bergantian, orang-orang kepercayaan Rasul datang untuk membantu. Mereka adalah Abdullah, putra Abu Bakar yang menyampaikan berita dari Mekah. 2. Asma, putri Abu Bakar yang membawakan makanan. 3. Amir bin Fuhairah, pembantu Abu Bakar yang menyamar sebagai penggembala kambing.
kambing milik Amir yang berjumlah sangat banyak meninggalkan jejak yang bertumpuk di atas tanah. Jejak itu menghapus semua jejak kaki milik putra-putri Abu Bakar. Ya Allah, lindungilah Rasulullah. Doa mereka semua di setiap waktu. Atas bantuan mereka, Rasulullah dan Abu Bakar dapat bersembunyi dengan aman dan cukup makan serta minum. Pada suatu hari, sekelompok orang Quraisy mulai mencari di sekitar Gunung Sur. Mereka melihat sebuah gua yang mencurigakan. Tidak, ada gua di atas sana. Ayo kita periksa. Tapi di sekitar sini hanya ada jejak kambing milik Amir. Buat apa kita naik ke sana? Setelah perdebatan panjang, akhirnya mereka pun naik untuk memeriksa gua itu. Saat itulah Allah memerintahkan kepada laba-laba dan para burung untuk membuat sarang di depan gua. Dalam sekejap, mulut gua itu tertutup oleh sarang laba-laba. Semak-semak pun tumbuh dengan rapat dan di sela-selanya para burung membuat sarang. Lihatlah, gua ini tertutup semak lebar. Bahkan ada sarang laba-laba dan burung yang masih utuh. Tidak mungkin ada manusia yang masuk. Suara perdebatan para pemuda Quraisy itu terdengar jelas ke dalam gua. Abu Bakar merasa cemas. Seandainya salah seorang dari mereka pihak ke bawah, pastilah kita akan terlihat. Wahai Abu Bakar, bagaimana menurutmu jika ada dua orang yang pergi bersama, sedangkan yang ketiganya adalah Allah? Perlindungan dari Allah tidak membutuhkan baju baja ataupun benteng yang kokoh. Cukup dengan sarang laba-laba dan burung di depan gua saja. Ayo, pergi dari sini. Para pemuda itu pun pergi dari gua karena merasa bahwa tidak mungkin ada yang bersembunyi di dalamnya tanpa merusak jaring laba-laba dan sarang burung yang ada di sana. Ketika kondisi sudah aman, Rasulullah dan Abu Bakar melanjutkan perjalanan. Mereka menempuh jalur yang belum pernah dilewati sebelumnya. Dalam beberapa kesempatan, ada orang yang mengenali Abu Bakar dan bertanya, Siapakah yang bersamamu? Inilah sahabatku yang menunjukkan jalan untuk pergi ke Yathrib. Suku Quraisy mengirimkan utusan ke seluruh suku-suku yang tersebar di sepanjang jalan menuju Madinah dan meminta mereka untuk membantu menangkap Rasulullah. Aku melihat seorang yang mirip di bawah sana. Itu pastilah Rasulullah yang dicari oleh suku Quraisy. Kata Sulukah, pemimpin dari suku Bani Mudlij. Dia memacu kudanya dan mengejar Rasulullah beserta Abu Bakar. Ya Rasulullah, ada yang mengejar kita. Sekarang kita akan tertangkap. Tanpa menengok ke belakang sama sekali, Rasul berdoa memohon perlindungan dari Allah. Kuda Sulukah tergelincir dan dia jatuh ke tanah. Dia pun bangkit dan kembali mengejar. Namun dia kembali terjatuh. Setelah 3 kali terjatuh, dia pun sadar dan meminta maaf kepada Rasul. Di tengah perjalanan, Rasulullah singgah selama 4 hari di Quba, sebuah desa yang terletak di selatan Madinah. Rasul membangun masjid pertama, yaitu Masjid Quba. Masjid ini dibangun dengan dasar ketaatan dan ketakwaan Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini, Rasul kembali bertemu dengan keluarganya. Ali berhasil keluar dari kota Mekah bersama keluarga Rasulullah. Rombongan Rasulullah kembali melanjutkan perjalanan dan akhirnya tiba di Madinah. Kedatangan mereka telah dinanti-nanti. Seluruh penduduk Madinah menyambut kedatangan Rasulullah dengan sangat hangat. Dalam beberapa waktu ke depan, Islam berkembang dengan pesat. Masjid berhasil didirikan dan kaum Ansor membantu kaum Muhajirin memulai kehidupan mereka di Madinah dengan baik. Alhamdulillah. Kami akan membawamu melihat banyak sekali kisah interaktif yang menarik. Ada kisah
kisah 25 nabi dan rasul, kisah wanita hebat dalam Islam, kisah para tokoh dalam Islam. Nah, itu tadi adalah sekelumit atau sedikit mengenai sejarah hijrahnya Kanjeng Nabi dari kota Mekah ke kota Madinah. Sebelum Kanjeng Nabi hijrah ke Madinah, Bapak-bapak tanya yang tadi, coba. Madinah sebelum Kanjeng Nabi hijrah itu namanya daerah apa? Nah, kalau kamu fokus apa? Yasrib. Kamu ngelamun baik, ya. Terus ada lagi di antaranya yang mengikuti atau sahabat Nabi yang hijrah bersama Kanjeng Nabi, ya, yang hijrah bersama Kanjeng Nabi ke Madinah. Siapa sahabat Kanjeng Nabi? Sahabat Abu Bakar, ya, bos. Sahabat Abu Bakar. Jadi sahabat Abu Bakar itu orang yang pertama beriman kepada Kanjeng Nabi ketika Kanjeng Nabi di-Isra dan di-Mi'rajkan. Terus dia ikut terus bersama Kanjeng Nabi, orang paling kaya pada waktu itu, ya, sahabat Abu Bakar itu. Untuk kepentingan agama, untuk kepentingan menegakkan Islam, rela hartanya dikorbankan. Ya. Di antaranya yaitu nyawa pun menjadi taruhannya. Itu kalau ketahuan tadi kan Kanjeng Nabi di Gua Sur berdua doang, ya, 3 hari di Gua Sur. Ya. Gua Sur itu kalau kayak di kita itu bukit, semacam bukit tapi terjal. Ya, bukit tapi terjal, enggak kayak di sini itu, di sana itu batu. Jadi kalau kepleset aja, udah, wallahu alam, ya, langsung innalillahi. Sana itu panas juga, ya, beda dengan kita. Kalau di kita kan di gunung-gunungnya banyak pepohonan, ya. Coba yang sering ke gunung siapa? Wildan, rumahnya kan di gunung, ya, di sana. Itu pepohonan, indah sekali, ya. Nanti kita ke rumahnya Wildan, ya, di sana. Itu diantaranya Kanjeng Nabi jadi hijrah dari Mekah ke Madinah ke Yasrib, ya, seperti itu. Ketika Kanjeng Nabi udah di situ, baru diganti menjadi Madinah Al-Munawwarah, kota penuh dengan cahaya. Paham semuanya? Nah, coba kita itu dulu, ice breaking dulu. Supaya semangat. Yang biasa apa yang biasa? Buka mulut, siap? 1. Buka mulut 2, buka mulut 3. Bisa? Ya, coba. Berdiri dong. Aduh, ngelamun kamu mah, ya. Tenang. Kalau belajar mau kamu ngelamun. Ya. Siapa? Breaking dulu. Siap. Buka mulut sambil tepuk tangan dong. Sambil bunyi dong. Buka mulut tertawa 1 kali. Buka mulut tertawa 2 kali. Buka mulut tertawa 3 kali. Buka mulut tertawa 4 kali. Tepuk tangan untuk itu. Silakan dulu kembali, ya. Semangat, ya. Terus sebelum nanti ada kelompok
yang tadi dijelaskan di sini, terus disampaikan sama Bapak juga ya nanti ya. Nah terus kanjeng Nabi itu kan ada sebelum ke Yasrib, ada kanjeng Nabi mampir dulu di daerah Kuba. Tadi kan Kuba. Nah pertama kali kanjeng Nabi mendirikan masjid itu Masjid Kuba ya, yang sampai sekarang masih ada. Sampai sekarang berarti sekitar 1.500-an. 1.400, sekarang kan 1.447 ya, sekitar 1.500 tahun tapi masih ada ya. Masjidnya sekarang masih asri ya. Nanti kita ke sana bareng-bareng yang ngumpulin dari sekarang. Dia berada di dekat sekali dengan kota Madinah ya. Dekat sekali dengan makamnya kanjeng Nabi ya, cuma beberapa, kalau di sana itu disebut dekat itu puluhan kilo, beda dengan kita. Kalau di kita mah kan dekat itu bisa terjangkau oleh jalan kaki, kalau di sana itu bisa terjangkau dalam 1 hari, enggak enggak sehari semalam, cuma 12 jam itu disebut dekat. Di sana minimal 12 jam dekat bilangnya. Nah kalau kita kan capek itu antaranya. Terus ada lagi ya, anaknya kanjeng Nabi, anaknya sahabat Abu Bakar. Yang pertama Siti Asma. Jadi Siti Asma itu kanjeng Nabi dan sahabat Abu Bakar di Gua Sur. Sahabat Asma, Siti Asma, putrinya sahabat Abu Bakar yang mengantar makanan dan minuman ya, diantar kan siang malam ya, pagi diantar. Terus yang menjaganya diantaranya yaitu Abdullah ya. Terus juga ada Amir yang banyak yang banyak dombanya itu yang tadi ya, banyak dombanya. Nah itu jadi dikawal oleh beberapa orang. Terus sahabat Ali yang tadinya mau dibunuh ya, karena kan pertama kanjeng Nabi awalnya mau membunuh kanjeng Nabi. Nah Allah memerintahkan kepada kanjeng Nabi melalui malaikat Jibril untuk segera secepatnya untuk berangkat ke Madinah. Akhirnya kanjeng Nabi menyuruh sahabat Ali untuk tidur di tempat tidurnya dengan memakai selimut hijau. Kalau di sana kan tadi bukan hijau ya. Warna apa tadi? Warna merah. Aslinya itu hijau. Kanjeng Nabi. Makanya sunat memakai pakaian hijau. Di antara yang sering kanjeng Nabi pakai itu di antaranya yaitu putih dan hijau. Ya, kalau merah ya. Kalau merah ada tapi tidak terlalu, cuma sekali atau beberapa kali. Ya. Itu di antaranya. Nah terus berhubung kanjeng Nabi mau dibunuh dan pas di rumahnya itu di tempat tidurnya bukan kanjeng Nabi ya, melainkan sahabat Ali bin Abi Thalib. Akhirnya sahabat Ali bin Abi Thalib cuma dipukuli doang, nggak sampai dibunuh ya, karena bukan sasaran mereka untuk membunuh sahabat Ali bin Abi Thalib. Ya, paham semuanya? Paham? Silahkan bikin kelompok ya. Ini udah ada kelompoknya. Ini kelompok 1 ya. Bapak kasih ini kelompok 1, ini kelompok 2. Silahkan yang tadi ditayangkan sama yang Bapak sedikit jelaskan. Silahkan tuangkan pemikirannya ke kelompok kamu. Nanti tulis ya hasil pemikiran dari tiap-tiap orang itu, terus dibaca hasil pemikirannya. Paham semuanya? Ya, silakan untuk dikerjakan. Silakan kelompoknya ya, pemikirannya ditulis ya, tulis.
Yang rapi tulisannya. Tulis yang rapi ya tulisannya. Bagus tulisannya supaya bisa kebaca. Apa mau sambil mendengarkan musik? Ya, Pak. Ya, Iya, Pak. supaya enak kita sambil mendengarkan musik aja. Musiknya yang apa? Musik apa? 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 Bang Melati. Jangan, Pak. Jangan, Pak. Tolong. Ya, sambil mengerjakan. Sambil ya. This isn't just any chat, it's ClickUp chat. Sure, you can tag your team, ask questions, and even... Assalamualaikum. Yuk jadi bagian dari kebaikan. Nusa Official Store. Jangan lupa di follow ya teman. Mengenal nama Nabi kita, sholawat di utara.
waktu yang lumayan? Gimana? Kelompoknya cukup? Udah, cukup ya. Coba kalau cukup, Bapak nanti kamu bacakan aja di sana ya, di tempat kamu, tapi yang bacanya berdiri supaya tahu. Jadi ulangi lagi, Kanjeng Nabi bukan pengecut ya, bukan takut untuk menghadapi orang-orang yang membenci kepada Islam ya, atau membenci kepada Kanjeng Nabi, tapi yang pertama itu perintah dari Allah untuk pindah ya. Karena nanti di Madinah itu disambut dengan banyak sekali orang-orang yang sudah memeluk Islam, bahkan rindu kepada Kanjeng Nabi. Sosok Kanjeng Nabi itu seperti apa sih? Itu orangnya mulia banget, pasti wajahnya juga bagus, postur tubuhnya juga bagus, ya. Bahkan ada yang menerangkan, ya, Abu Hurairah sama sahabat yang lain itu kalau tangan Kanjeng Nabi bersentuhan itu lebih halus daripada kapas. Ya. Bahkan tulangnya itu sampai enggak terasa bahwa Kanjeng Nabi itu punya tulang. Ya, di sini kan kalau kita kan, ya ada tulangnya terus terasa kan, kasar. Nah kalau Kanjeng Nabi itu pas salaman itu enggak terasa. Ya. Terus mukanya Kanjeng Nabi juga, kenapa orang-orang Madinah rindu kepada Kanjeng Nabi? Banyak sekali cerita-cerita bahwa Kanjeng Nabi itu mukanya itu kalau bahasa kitanya glowing, ya. Walaupun nggak pakai skincare, tapi Kanjeng Nabi itu bersih, harum, ya. Bahkan ada anak kecil terus diusap kepalanya sama Kanjeng Nabi, itu rambutnya berhari-hari tetap harum. Beda dengan kita. Kalau kita makan, walaupun udah mandi tapi bau, ya. Kecuali orang yang mempunyai pacar. Kalau udah punya pacar baru, ya, disemprot kerekna, parfum. Terus mukanya juga pakai bedaknya sampai 1 cm, ya. Yang mukanya jerawatan, yang banyak jerawatnya, didempul, ya, dicet sampai mukanya bagus, ya. Dengan Kanjeng Nabi mah mukanya udah putih, ya. Kanjeng Nabi mukanya putih, bersih, hidungnya mancung, ya, nggak kayak kita, ya. Bagus, Kanjeng Nabi mancungnya juga bagus, ya. Terus yang kelopak matanya seperti ada, kalau bahasa ini celah, ada sifatnya, ya. Terus ininya alisnya itu sampai nyambung, kalau kita mah enggak. Terus rambutnya Kanjeng Nabi bagus, ya. Nah, orang-orang Madinah sangat rindu akan cerita itu. Bagaimana sosoknya? Akhirnya datang Kanjeng Nabi terus disambut dengan sholawat tola al-badru. Bisa semuanya? Tola al-badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi da. Itu yang anak-anak kecil itu pakai terbangan, pakai kalau kita menghadroh, ya. Nah, yang dulu mah waktu Kanjeng Nabi hijrah, ya, ke Madinah, itu anak kecil saking senengnya dia mukul apa aja, ya. Sama Kanjeng Nabi nggak dimarahin, saking seneng sambil loncat. Kanjeng Nabi datang. Di antaranya, ya. Makanya ada yang memperbolehkan untuk hadroh dan tidak memperbolehkan, karena itu mah masing-masing, ya, itu masing-masing. Kita kan ada, alhamdulillah, ada
ekstrakurikuler hadroh ya, ekstrakurikuler hadroh. Walaupun untuk sekarang itu masih diliburkan ya kan? Apa masih berjalan? Diliburkan dulu ya untuk di sekolah, tapi di luar atau latihan di luar masih berjalan. Ya, silakan. Dari kelompok 1 silakan. Siapa yang mau presentasi? Silakan berdiri ya. Namanya disebutkan, terus kelompok-kelompoknya siapa aja. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Salma dan kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang awal mula hijrah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW berdakwah di Mesir untuk menyebarkan ajaran Islam. Namun sebagian besar orang Quraisy menolak ajakan beliau dan menyiksa para pengikutnya. Gangguan demi gangguan membuat kondisi semakin tidak aman. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memerintahkan Nabi Muhammad untuk hijrah ke Madinah. Sebelum hijrah, sebagian sahabat sudah lebih dahulu hijrah ke Madinah. Saat hijrah, Nabi ditemani oleh sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq dan sempat bersembunyi selama 3 hari di Gua Sur untuk menghindari pengejaran kaum Quraisy. Ya, itu dari kelompok 1. Bagus sekali. Silakan. Dari kelompok ini ada yang mau bertanya? Ya, Pak. Mengapa Nabi Muhammad SAW harus hijrah ke Mekah dari Mekah ke Madinah? Iya. Satu dong. Tenang aja, mau kemana sih? Kenapa kanjeng Nabi hijrah? Alasannya kenapa dari Mekah ke Madinah? Katanya apa? Karena dakwah di Mekah mendapat penolakan dan kekerasan dari kaum Quraisy sehingga Allah memerintahkan hijrah ke tempat yang lebih aman. Itu jawabannya. Karena yang pertama itu Allah memerintahkan kanjeng Nabi untuk hijrah, dan yang kedua untuk menyelamatkan kanjeng Nabi karena tugas kanjeng Nabi itu belum selesai. Ya, kanjeng Nabi itu dakwah itu 23 tahun. Ya, 23 tahun. Dari umur 4 tahun, silakan duduk dulu. Ya. Umur 40 tahun, kan 40 tahun diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Ya, kanjeng Nabi nikah itu umur 25 tahun. Ya, hanya nih kamu masih kecil, jangan ngomong-ngomong nikah terus. Kanjeng Nabi nikah itu umur usia 25 tahun. Ya, itu. Nah, terus kanjeng Nabi diangkat menjadi Rasul itu pada usia 40 tahun. Nah, dari 40 tahun sampai beliau wafat itu dakwah. Kanjeng Nabi kan wafatnya 63 tahun, berarti sekitar 23 tahun kanjeng Nabi dakwah. Tidak berhenti-henti, ya. Makanya ada ketika sholat nih, kalau jelasin, ya. Ketika sholat, kenapa kok pas malam kan suaranya nyaring kan? Suaranya keras, baca Fatihah dan suratnya kan. Ketika siang kok nggak keras. Nah, itu diantaranya ketika kanjeng Nabi berada di Mekah. Kanjeng Nabi di Mekah karena orang-orang yang sekitarnya itu membenci kanjeng Nabi, akhirnya kanjeng Nabi sholatnya sembunyi-sembunyi pas siang, pas waktu siang, berarti duhur sama asar. Makanya suaranya itu enggak keras. Ya, cuma kedengar sama kupingnya kanjeng Nabi saja, terus yang dekat sama kanjeng Nabi. Pas malam suaranya agak dikencangkan karena orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu nggak boleh pas maghrib
Sebelum maghrib malah, sebelum maghrib tidak boleh keluar sampai matahari terbit. Itu. Makanya kita juga ada hal positifnya. Di antaranya emang tidak boleh ketika maghrib kita keluyuran. Ya. Kenapa? Karena di antaranya dia itu yang pertama, ya, setan berkeliaran, ya, apalagi yang pintunya pas malam pintunya terbuka terus, nah itu biasanya setan-setan banyak, ya, malas sholat, malas baca Quran dan lain sebagainya. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1 terlebih dahulu. Ya, alhamdulillah, bagus sekali. Ya, silakan kelompok 2 untuk presentasi. Silakan, siapa? Kenalkan dulu namanya dan nama kelompoknya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang keras suaranya orangnya. Perjalanan dan kehidupan Nabi di Madinah. Setelah keluar dari Gua Thur dan situasi dianggap aman, Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar melanjutkan perjalanan panjang melewati padang pasir menuju Madinah. Setibanya di sana, mereka disambut dengan penuh sukacita oleh penduduk Madinah yang disertai Nabi kemudian membangun Masjid Quba dan Masjid Nabawi sebagai pusat kegiatan umat Islam. Di Madinah, dia juga memasukkan kaum Muhajirin yang hijrah dari Mekah dengan kaum Ansar, sehingga terbentuk masyarakat Islam yang telah dibangun sejak saat itu dengan berkembang besar di Madinah. Ya, silakan. Ada sebentar. Ya, itu diantaranya Kanjeng Nabi disambut oleh orang-orang Madinah dengan yang tadi ya tolak al-badru alaina. Kanjeng Nabi itu bermukim. Ya, pas pertama datang ke Madinah, ke Yathrib itu Kanjeng Nabi bermukim di sahabat yang bernama siapa? Abu Ayyub Al-Ansori. Jadi Kanjeng Nabi pas turun dari kendaraannya yaitu onta, banyak yang datang kepada Kanjeng Nabi, kata orang-orang Madinah, udah Kanjeng Nabi kesini aja, tidur di sini aja. Ada banyak yang nawarin. Akhirnya Kanjeng Nabi dengan wahyu dari Allah, Kanjeng Nabi turun ya dari ontanya, terus untanya yang berjalan mencari rumah yang dikehendaki oleh Allah. Nah, di situ ternyata untanya itu kalau bahasa kitanya berhenti di tempatnya atau di rumahnya siapa tadi? Abu Ayyub Al-Ansori. Ya, terus Kanjeng Nabi di sana membuat atau membangun masjid yang mana nanti Kanjeng Nabi wafat di situ. Terus rumahnya sama masjidnya itu berdekatan. Yang menjadi Kanjeng Nabi sampai wafatnya itu di situ, yaitu di Masjid Nabawi. Ya, silakan. Ada yang mau bertanya? Oh iya, apa? Nanya apa ke sana? Bagaimana sambutan penduduk Madinah saat Nabi Muhammad? Penduduk Madinah yang Ansar menyambut Nabi Muhammad SAW dengan sangat dan gembira. Ya. Dimana tadi Kanjeng Nabi disambut oleh sahabat Ansor. Nanti orang sahabat yang berada di Madinah namanya sahabat Ansor, ya, sahabat Ansor. Terus orang atau sahabat yang dari Mekah mengikuti Kanjeng Nabi hijrah, namanya yang berada di Mekah namanya sahabat Muhajirin. Itu ya. Jadi ada beberapa. Nah, semuanya sahabat Kanjeng Nabi itu ada 124.000 ya. 124.000
Nah, jadi kamu harus tahu, ya. Nah, gimana? Sudah paham? Nah, kalau paham, alhamdulillah kita bapak-bapak pengen tahu kamu benar-benar paham atau enggak. Ini ada sedikit ada sedikit latihan. Kamu kerjakan, ya. Kamu kerjakan yang ABC-nya aja lah supaya cepat. ABC-nya aja, ya. ABC-nya aja ini. Kamu kerjakan, kamu tulis nama kamu seperti biasa. Terus kerjakan. Satu orang dua. Ayo, ABC-nya. Nah, saya kamu dulu. Silakan dikerjakan, nggak boleh nyontek. Oh, iya namanya, jangan lupa nama. Ya, kelas mah kan ini udah tahu. Namanya aku tutupan. ABC-nya aja, ABC-nya, karena waktunya itu sempit. Silakan, jangan nyontek ya. Cari yang mudah dulu. Cari yang mudah dulu. Cari yang mudah, biasanya lah. Ini aja, ya. Nyontek, udah gede. Apa? Apanya? Yang itu aja, yang itu. Yang ABC. Diperiksa lagi, yang udah diperiksa lagi. Ya takut ada yang salah. Belum tulis. Pak, udah? Udah semuanya? Udah. Wih, Udah. wih.
Udah, silakan. Ya, nah, ini udah. Belum. Silakan. Ya, yang belum dirapikan lagi. Ya. Udah. Tunggu sampai hubung. Nanti kita bahas bareng-bareng ya. Udah. Kita bahas bareng-bareng. Udah. Bahas bareng-bareng. Yang pertama, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Mekah ke kota ini semua ini. Terus hijrahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dilakukan karena apa? Karena mendapat tekanan dan gangguan dari kaum Quraisy. Padahal kaum Quraisy itu masih kalau kesana ke atasnya itu masih saudara sama kanjeng Nabi. Ya, seperti Abu Jahal Abu Jahal aja. Abu Jahal itu masih saudara sama kanjeng Nabi, ya, saudara dekat. Tapi ya kalau dakwah mah kan gitu. Kebanyakan ketika dakwah, kamu contoh ada yang jadi ustaz, ya, contoh ini mah, ya, Ustaz Wildan, contoh, ya, dakwah menyebarkan agama Islam, pasti ada aja yang tidak suka, dan biasanya yang tidak sukanya itu kebanyakan dari keluarga. Biasanya, dan itu nanti lama kelamaan akan menjadi pendukung, akan menjadi penyupport, ya, akan menjadi orang yang membentengi orang yang dakwah itu, ya, itu diantara. Terus sahabat nomor 3, sahabat yang menemani Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah siapa? Abu Bakar As-Siddiq, ya, Abu Bakar As-Siddiq, dan semua yang di sini juga seperti Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, itu semua sama hijrah ke Madinah. Tapi yang pertama atau bareng sama kanjeng Nabi yaitu sahabat Abu Bakar As-Siddiq, ya, sahabat Ali juga ke sana tapi belakangan, yang lain juga belakangan. Terus yang keempat, di Gua Sur Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersembunyi selama berapa hari? 3 hari. Ya, mantap ini, paham semua berarti konsentrasi, ya. Terus yang kelima, nama buah tempat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar bersembunyi apa? Wasur, ya, nanti kita bareng-bareng, ya, kita ke sana, ya. Mudah-mudahan kita mohon kepada Allah, semoga kita semua sebelum kita wafat, sebelum kita mati, kita bisa berjarak atau bisa mengunjungi Gua Sur, tempat di mana kanjeng Nabi bersembunyi, ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita ke sana, kita umroh, kita kajian, ya. Bapak juga sekarang lagi ngumpulin, ya. Alhamdulillah kemarin, ya, dapat sekitar, alhamdulillah kemarin dapat banyak. Sekarang duitnya dimasukin ke sana, ke tabungan sana juga. Alhamdulillah kemarin kan ada acara, ya. Terus nomor 6, orang yang membantu menunjukkan jalan saat hijrah siapa? Abdullah bin Yang menunjukkan jalan yaitu siapa? Abdullah bin Auf. Siapa? Abdullah bin Siapa?
Abdullah bin Mas'ud, Bilal bin Rabah, Amir bin Fuhairah, sama Abdullah bin Uraikid. Siapa? Abdullah bin Uraikid. Ya itu. Ya, kalau Amir mah yang pengembala kambing. Ya, tuh. Terus orang yang mengintai dan masuk Islam karena kagum saat Kanjeng Nabi hijrah. Ya. Yang tadi pakai kuda, siapa namanya? Yang tadi pakai kuda? Hah? Wow, namanya itu yang mau membunuh Kanjeng Nabi tapi pakai kuda, namanya Suroko. Ya. Suroko bin Malik. Tuh. Terus hijrah berarti apa ini? Kok liburan jauh, pindah, ya. Atau di sini pindah tempat untuk menyebarkan agama Islam. Pindah hijrah itu pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Kayak Bapak sekarang dari sini terus ke rumah, terus ke sana, itu namanya hijrah. Ya, tapi balik lagi ke sini. Terus Nabi Muhammad SAW disambut dengan nyanyian apa? Hijrah merupakan bukti bahwa Nabi Muhammad SAW adalah seorang yang apa? Seorang apa? A. Penakut, B. Pemalas, C. Pemberani dan berjuang demi agama, D. Tidak suka kampung halaman apa? Pemberani. Jawabannya? Jawabannya berani dan berjuang demi agama. Alhamdulillah. Karena waktunya sudah beres, sudah habis. Silakan beres-beres. Kita siap-siap untuk pulang. Tuh, bantu. Ya. Nanti kita lanjut pada kesempatan atau jadwal yang telah ditentukan lagi. Ya. Udah, beres-beresnya masih. Nanti ini Bapak cek ya satu persatu. LKPD-nya. Udah. Silakan. Siapa yang terima kasih dulu ya, terima kasih telah menemani Bapak pada kesempatan siang hari ini. Semoga ilmu kita semua bermanfaat di dunia dan di akhirat. Amin. Amin. Ya, silakan. Siapa yang mau memimpin doa? Siap, doa dimulai.